Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang wanita mengamuk saat terjaring razia tempat hiburan malam di Padang. Satu orang rekanan proyek pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumbar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Diduga terkait rebutan harta warisan, seorang pemuda di Padang Pariaman tega bunuh kerabatnya yang masih satu kaum. Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Albert Dwitra, dilaporkan warganya ke polisi karena merusakkan mobil dinasnya. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu pekan lalu di kantor Satpol PP. Polres Padang Panjang yang menerima laporan itu akan menyelidiki dan memproses kasusnya secepat mungkin. Kami telah menerima laporan polisi dari salah seorang warga tentang dugaan pengerusakan mobil dinas Satpol PP Kota Padang Panjang. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Perusakan kendaraan dinas itu terjadi pada Sabtu pekan lalu di kantor Satpol PP. Dalam tayangan video yang beredar luas di grup percakapan media sosial, anggota Satpol PP dengan sengaja menabrakkan kendaraan dinas double kabin ke tiang sebuah bangunan. Ini dilakukan berkali-kali pada bagian depan dan belakang mobil. Aksi ini juga disaksikan oleh rekan-rekannya sesama anggota Satpol PP dan tidak ada upaya untuk melarang atau mencegahnya. Pengerusakan ini dibanjiri komentar di media sosial yang rata-rata menghujat dan sangat menyayangkan aksi tak terpuji tersebut. Berdasarkan penelusuran, kendaraan dinas double cabin ini pembuatannya pada tahun 2018. Wali Kota Padang Panjang Fadli Imran yang sedang beribadah umroh mengirimkan video klarifikasi dan permintaan maafnya. Pertama, selaku Wali Kota Padang Panjang, saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan yang kedua, kami sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk tim mencari fakta tentang apa yang menjadi sebab dan tentunya akibat dari perbuatan pelanggar yang merusak mobil dinas tadi. Yang ketiga, saya insya Allah akan memberikan hukuman yang tegas, yang sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan, supaya kegiatan ataupun peristiwa ini tidak terjadi lagi. Apapun alasannya, ini sudah menyalahi dan tentunya tidak sesuai dengan norma-norma pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Minggu malam, Wakil Wali Kota Padang Panjang memimpin rapat untuk memecat Albert Dwitra sebagai Kasatpol PP Padang Panjang. Untuk sementara beliau dibebas tugaskan dari jabatannya mulai hari ini tanggal 20 Februari 2023. Tujuannya ini untuk lebih memudahkan pemeriksaan oleh tim pencari fakta dari insiden yang terjadi terhadap mobil BA 35M. Hingga saat ini, belum diketahui alasan perusakan kendaraan dinas itu. Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Albert Dwitra, tidak bisa dihubungi. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Petugas gabungan dari Satpol PP Padang, Polisi Militer, dan BNN Minggu malam menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Sasarannya adalah penyalahguna narkoba serta aparat yang tengah berada di tempat tersebut. Seorang wanita yang akan dibawa petugas ke atas mobil mengamuk dan memukul kamera jurnalis. Meski menolak, wanita yang diduga mabuk ini tetap dibawa petugas ke atas mobil karena tak bisa menunjukkan KTP. Razia gabungan ini menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pondok
petugas menangkap 15 orang wanita dan 2 pria yang tidak mempunyai kartu identitas. Mereka dibawa ke Mako Satpol PP Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana kami melakukan penertiban di hiburan malam. Di antara ketujuh hiburan malam itu terdapat terjaring 17 orang yang tidak mempunyai identitas address KTP yang tidak ada. Itu makanya kami bawa ke Mako Satpol PP. Operasi penegakan dan penertiban serta razia justisi yang digelar petugas gabungan ini dalam rangka pengawasan terhadap tentara yang berada di hotel maupun tempat hiburan malam. Razia ini juga antisipasi penyalahgunaan narkoba serta warga yang tidak mempunyai kartu identitas. Alfi melaporkan dari Padang. Kepala Kejaksaan Negeri Padang menetapkan 1 orang sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan lanjutan Gedung Taman Budaya Sumatera Barat. Tersangka bernama Akadri Suhendra, rekanan pelaksana pembangunan proyek tersebut. Penetapan status tersangka dilakukan setelah tim jaksa penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dalam perkara, mulai dari mendengarkan keterangan saksi yang berjumlah 30 orang, bukti-bukti terkait, hingga keterangan ahli. Proyek tersebut merupakan pengerjaan fisik Gedung Kebudayaan Sumbar tahun anggaran 2021 dengan pagu dana sebesar 31 miliar rupiah. Kejaksaan mengendus adanya pekerjaan tidak sesuai kontrak, sehingga muncul indikasi kerugian negara sebesar 740 juta rupiah. Kerugian negara diketahui berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumbar. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Akadri Suhendra tidak ditahan karena sakit. Telah dilakukan penetapan tersangka atas nama AS sebagai kuasa direktur PT Tasa Total Persada yang merupakan rekanan dalam kegiatan pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat tersebut. Kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Sumatera Barat lebih kurang 740 juta rupiah. Jaksa baru menetapkan 1 orang tersangka atas kasus tersebut. Namun penyelidikan dan penyidikannya masih berlanjut, sehingga besar kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang ibu rumah tangga, Nur Hayati, yang berusia 50 tahun, bersama anaknya Hasnah, 17 tahun, dibunuh kerabatnya yang masih satu suku dan satu kaum. Pelaku bernama Daniel, warga Nagari Paukamba, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, kedua korban dibunuh saat menanam padi di sawah yang digarapnya. Pelaku bersama beberapa rekannya mendatangi korban dan melarang korban melanjutkan bercocok tanam. Namun karena tak digubris, pelaku akhirnya membacok korban dengan cangkul dan pisau. Akibatnya kedua korban tewas di tempat. Setelah itu, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Kasus pembunuhan ini diduga disebabkan masalah perebutan warisan tanah ulayat. Untuk tersangka inisial D berniat ke area persawahan dengan membawa cangkul dan pisau. Dalam perjalanan nampak korban bersama anaknya, dan terjadilah cekcok di area persawahan itu, sehingga terjadilah pembunuhan. Kita hasil dari interogasi awal memang berawal dari sengketa lahan warisan, lahan persawahan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sedangkan kedua korban, ibu dan anak, sudah dimakamkan di pemakaman kaumnya di Korong Pinang, Kanagarian Paukamba, Kecamatan Nansabaris. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.